Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kita mulai aja ya, karena waktu kita sebenarnya kita masuknya jam 13.20 ya. Sekarang udah 13.30, jadi supaya nggak terlalu banyak waktu terbuang, jadi kita mulai saja. Jadi mungkin pada pertemuan ini kita akan apa saja memperlihatkan beberapa contoh ya pemrograman dasar ya, atau pengenalan bahasa C. Beberapa minggu yang lalu kita sudah masuk, kemudian sudah mencobakan juga menggunakan bahasa C, yaitu untuk membuat biodata kalau nggak salah ya. Nah, saya harap semua sudah bisa. Jadi sekarang kita akan coba mereview lebih lanjut. Ini mulai dari apa ya, bagaimana cara kita membuat program, beberapa contoh program untuk program-program dasar dulu. Minggu depan baru kita masuk ke ke topik selanjutnya, yaitu mengenai struktur kontrol, yaitu ada perulangan, ada percabangan. Nah, kalau untuk sekarang kita coba aja masuk bagaimana dasar-dasar pemrograman C mulai dari awal sampai nanti bisa kita membuatkan sebuah program di mana kita nanti memasukkan nilainya dari keyboard. Baiklah, ini apa? Sudah nampak ya PowerPoint-nya? Nampak, Pak. Oke. Jadi ini beberapa ya, Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar konsep dari C programming atau pemrograman dengan bahasa C. Kemudian kita coba mengedit dan menjalankan kode yang berhubungan dengan itu nanti ya. Jadi kita menggunakan software yang ada pada e-learning saja. Jadi tidak perlu diinstalkan. Silakan dicobakan nanti di rumah juga bisa kapan saja ya. Kemudian nanti kita dalam penyampaian tadi nanti ada juga beberapa latihan, beberapa kuis yang nanti bisa dicobakan sendiri di rumah. Ini yang perlu diingat, untuk membuat sebuah program dengan menggunakan bahasa C itu ada beberapa ya yang harus ada ya. Jadi mungkin ini kurang jelas ya. Kurang jelas. Nah, ini saya perbesar. Nah, jadi di sini yang harus ada itu adalah kata-kata ini. Ada pagar include stdio.h. Nah, ini penting di dalam sebuah program menggunakan bahasa C. Jadi harus ada kata-kata include stdio.h ini ya. Nah, jadi ini perlu diingat. Kemudian ada nanti integer main, kemudian ada tanda kurung buka kurung tutup, kemudian ada tanda pagar. Ini wajib ada. Kemudian nanti ada statement. Statement ini contohnya ini printf hello world, ini adalah contoh statement atau pernyataan atau program yang akan kita buat. Kemudian juga return null ini adalah contoh statement yang kita buat nanti di dalam menggunakan bahasa pemrograman C. Kemudian ada kurung kurawal tutup. Nah, jadi struktur dari bahasa C itu seperti inilah. Jadi ada yang namanya header. Header itu contohnya include stdio.h ini. Kemudian ada fungsi utama, integer main, nah, ini adalah fungsi utama, kemudian tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kemudian antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini, itu kita membuat program-program yang akan kita jalankan nanti. Nah, oke. Nah, jadi ini sama dengan tadi ya, jadi penjelasannya ini sama, jadi ini seperti ini, include tadi, kemudian yang titik-titik ini adalah tempat kita membuat program. Jadi struktur bahasa C yang
umum ini seperti ini. Kemudian sebelum memulai program itu ini ada beberapa beberapa tips yang diberikan, yaitu pertama itu jangan takut dengan coding ya. Coding itu jangan takut kita membuat program. Jadi jangan kita mau membuat program kemudian kita takut ya. Jadi jangan kita merasa takut. Mungkin kalau kita baru pertama kali ya membuat program ini mungkin agak sulit mungkin, apalagi mungkin yang background-nya bukan teknik, yang background-nya mungkin selain teknik ini mungkin merasa ini wah coding itu atau pemrograman itu sulit sekali, padahal itu tidak. Jadi ini hanyalah skill baru ya, skill baru. Jadi silakan kalau kita belajar skill baru tentu ya kita harus belajar, kita harus bersungguh-sungguh, kita harus menyediakan waktu ya. Nah, jadi kalau kita bersungguh-sungguh dan menyediakan waktu, saya rasa ini tidak akan masalah. Jadi selalu sediakan waktu. Karena ini ada skill itu harus diasah ya. Skill itu harus diasah. Jadi tidak bisa kita serta-merta tiba-tiba langsung bisa coding. Tetapi ini harus diasah, harus disediakan waktu agak 1 jam misalnya, 1 jam per minggu atau 2 jam per minggu untuk mengcoding ini atau membuat program ini. Baru nanti bisa kita bisa menjadi programmer. Kemudian programming itu adalah sebuah bahasa ya, bahasa namanya ya bahasa pemrograman. Coding itu juga yang kita ingin membuat sesuatu dengan menggunakan bahasa yang yang bisa dimengerti oleh mesin itu ya. Nah, jadi tentu kita harus belajar bagaimana struktur supaya nanti program kita itu bisa dipahami oleh mesin. Jadi dia programming itu adalah bahasa sama dengan bahasa, contohnya bahasa Inggris ya. Tentu kita butuh waktu juga dalam belajar bahasa Inggris, juga kita butuh waktu gitu kan. Kita butuh latihan. Kemudian kalau khusus untuk bahasa pemrograman tentu kita harus berinteraksi dengan komputer. Jadi saya harapkan nanti semuanya itu memiliki komputer untuk bisa membuat bahasa atau membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang perlu diingat adalah instruksi-instruksinya seperti tadi. Jadi yang tadi itu yang struktur bahasa C yang tadi itu ada include, stdio atau standar input output (h), kemudian integer main, itu adalah instruksi ataupun aturan-aturan yang harus kita patuhi dalam membuat program. Tanpa adanya yang tadi itu tidak akan terjadi, tidak bisa kita membuat program. Kemudian biasanya instruksi-instruksi seperti itu dinamakan dengan sintak ya, sintak. Seperti misalnya kalau kita mau menuliskan nama kita di layar monitor, maka sintaknya apa? Sintak itu adalah aturannya bagaimana? Nah, pakai menggunakan printf. Perintahnya adalah printf. Printf dalam kurung tanda petik kemudian nama kita titik koma seperti itu. Nah, jadi kita harus belajar sintaknya itu. Kemudian juga belajar pemrograman itu juga melibatkan matematik ya. Kalau matematik sejak SD saya rasa sudah belajar, SD, SMP, SMA itu sudah belajar matematik. Nah, jadi saya rasa dengan adanya bekal itu kita tidak akan terlalu susah dalam belajar bahasa pemrograman. Jadi belajar membuat kode itu melibatkan banyak logik, trial and error, kemudian matematiknya yaitu berupa aritmatika gitu ya, aritmatika. Oke, kita lanjut. Kemudian kita sudah belajar tadi mengenai mengenai struktur program bahasa, khususnya bahasa C ini. Jadi seperti dilihat lagi ya, ini ada include, stdio, (h), kemudian integer main, (h), kemudian ada tanda kurung kurung buka dan kurung kurung tutup di akhirnya. Dan ini ada statement saya bilang tadi ya. Jadi setiap perintah yang ada pada tanda kurung kurung buka dan kurung kurung tutup ini akan dijalankan oleh komputer, kecuali jika statement atau perintah-perintah kita itu diberikan tanda slash ini. Jadi tanda garis miring 2 ini. Nah, jadi apa ini garis miring 2 ini? Ini adalah
komentar namanya. Nah, jadi dalam belajar bahasa pemrograman kita bisa menambahkan kata-kata atau apa namanya penjelasan-penjelasan yang nanti tidak akan dieksekusi oleh program itu sendiri. Nah, caranya itu dengan menambahkan tanda slash 2 kali ini. Nah, dalam programming C atau dengan program dengan menggunakan bahasa C, kita menggunakan tanda slash ini, slash 2 kali ini untuk menambahkan komentar yang nanti tidak akan dijalankan oleh programnya nanti. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini slash. Atau bisa juga slash-nya 1, kemudian ditambahkan dengan tanda bintang. Kemudian tapi harus diakhiri dengan tanda bintang dan slash lagi. Nah, nanti akan kita cobakan bagaimana membuat komentar di dalam bahasa C. Nah, jadi dalam C itu ada namanya komentar dalam bahasa C. Komentar itu fungsinya adalah untuk menambahkan penjelasan-penjelasan terhadap program, ya, tapi nanti tidak akan dieksekusi oleh program itu sendiri. Nah, ini contoh komentar. Ini kalau dilihat ini, nah ini contoh komentar ya. Jadi ini di atas kali itu adalah contoh komentar. Yang baris 1. Di baris 1 ini program untuk memprint kata-kata hello world. Nah, ini tidak akan dieksekusi oleh program karena dia pakai tanda slash 2 kali di depannya. Kemudian, nah ini baru akan dieksekusi oleh program di baris ketiga. Include stdio.h, kemudian yang baris kelima juga integer main kurung buka kurung tutup, kemudian kurung keluar buka kurung keluar tutup. Kemudian di sini ada perintah printf hello world. Jadi perintahnya adalah untuk memprint atau mencetak kata-kata yang ada dalam tanda petik ini hello world ke dalam layar monitor. Nah, printf hello world. Kemudian di sebelah kanannya ada lagi komentar. Nah, ini print hello world, ini kata-kata ini komentar yang mengatakan bahwa ini akan mencetak kata-kata hello world. Nah, di dalam apa nanti di apa namanya di layar monitor kita. Kemudian return 0. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang ada tanda slash ini tidak akan dieksekusi. Ini adalah bentuk contoh komentar. Nah, jadi kita coba ya, coba saya lihatkan. Ini sudah beralih ke e-learning. Coba lihat. Udah, Pak. Sudah ya, oke. Nah, ini contohnya, ini adalah komentar ini yang sebelah apa ini? Sebelah kiri ini. Nah, online C compiler to run C program online ini adalah komentar. Yang baris kedua include, nah ini baru masuk ke programnya. Include stdio.h, kemudian yang baris keempat integer main, kemudian yang baris kelima itu apa itu? Komentar atau bukan? Komentar ya. Jadi karena dia diawali dengan tanda slash 2 kali. Jadi di sini komentarnya adalah write C code here katanya. Jadi tulis kode C di sini katanya. Nah, ini tidak akan dieksekusi oleh program. Yang ini baru dieksekusi atau print hello world. Ini baru dieksekusi. Nah, kalau kita run coba lihat. Nah, hello world, hanya hello world yang tertulis di dalam outputnya. Sedangkan write C code here ini tidak akan kita apakan, tidak akan tercetak di monitor. Nah, jadi ini perlu diingat. Jadi ini adalah komentar ya, komentar. Nah, jadi itu yang perlu diingat bahwa kita bisa menambahkan penjelasan. Apa gunanya kita menambahkan penjelasan itu? Supaya orang tahu ya apa yang program yang kita buat. Seperti contohnya itu di awal sekali itu bisa kita tambahkan komentar misalnya program apa. Kemudian misalnya ditambahkan lagi komentar oleh siapa. Bisa ditambahkan nama di sana untuk menambahkan juga bahwa kita itu yang membuat programnya. Bisa juga dibuat oleh misalnya. Dibuat oleh misalnya Gita misalnya. Jadi program Hello World, tambah lagi komentarnya dibuat oleh Gita Sandria Ramadan misalnya. Kemudian ditambah lagi komentar NIM misalnya. Itu bisa kita tambahkan di bagian komentar supaya nanti akan membedakan program yang kita buat dengan program yang lain. Jadi ketika dilihat sintaknya, oh ini siapa yang buat nih. Jadi ada juga dulu teman-temannya, mungkin ya senior-seniornya sebelum ini. Jadi dia membuat program.
kemudian ditambahkannya apa tadi itu nama dan lain sebagainya. Nah, temannya yang nggak pandai buat program di copy-nya saja apanya. Ketika dieksekusi kan memang tidak nampak nama itu ya. Tapi ketika dilihat sintaknya ternyata nama temannya gitu kan, nampak ketahuan kalau dia itu mengambil punya temannya saja. Nah, itu hati-hati. Nah, karena siapa tahu orang ternyata di codingnya itu di pemrogramannya itu dia menambahkan signature namanya. Signature itu adalah copyright atau siapa yang membuat gitu ya. Nah, yang menandakan siapa yang membuat program. Nah, jadi jangan asal ambil aja kemudian dikirim saja sebagai tugas. Siapa tahu ternyata temannya membuat signature tadi atau menandai program itu dengan namanya dengan menggunakan komentar. Nah, ini perlu diingat nanti. Nah, ini contohnya. Nah, ini kalau kita run code-nya ini hanya muncul nanti hello world seperti ini. Oke, nah ini sekedar apa saja. Jadi bagaimana kita cara kita menambahkan komentar dalam program C? Ini mungkin ada pertanyaan seperti ini nanti di dalam apanya di uji UTS atau UAS. Jadi A tanda slash 2 kali, B tanda pagar, C ini tanda apa nih? Yang D all of the above. Nah, semuanya bisa gitu ya. Nah, mana jawabannya nih? Bagaimana cara menambahkan komentar dalam bahasa C? A, B, C atau D? Apa? Oke, udah tahu ya, udah paham ya bahwa kita dalam menambahkan komentar kita menambahkan slash tadi, slash 2 kali ya. Kemudian masuk ke literal ya, literal itu sama dengan apa sebenarnya? Tipe data dan juga variabel ya. Nah, jadi dalam pemrograman kita akan banyak bicara tentang tipe data. Nah, nanti kita akan masuk ke apa aja tipe datanya ya. Jadi semua nilai dari data yang kita gunakan secara langsung dalam program itu kita tambahkan literal. Nah, literal ya. Nah, sebagai contoh misalnya 5, kemudian minus 23,5, kemudian C atau dari apa C ini adalah sebuah karakter ya, bisa juga B, bisa A gitu ya dan lain sebagainya. Jadi semua nilai yang fix atau nilai yang konstan yang kita gunakan di dalam program itu namanya literal. Nanti kita akan coba contohnya bagaimana bentuknya. Jadi beberapa tipe data dari literal itu ada beberapa ya, tapi yang akan kita pelajari pada hari ini hanya 3 saja. Yang pertama yaitu namanya integer. Nah, tipe data integer. Apa itu tipe data integer? Tipe data integer adalah numbers without decimal part. Nah, angka tanpa desimal. Atau misalnya angka apa namanya itu? Angka bulat ya. Nah, angka bilangan bulat itu dianggap sebagai integer namanya. Jadi bilangan bulat adalah integer. Sebagai contohnya adalah misalnya 25, itu bilangan bulat itu. Minus 54, nah itu bilangan bulat atau integer. Kemudian 923 itu bilangan bulat atau integer. Kemudian ada namanya floating point namanya. Floating point ini adalah bilangan pecahan. Nah, contohnya apa? Misalnya 32,9 atau 56,5 atau 9. Nah, itu adalah 9.0. Kalau 9 saja itu integer, tapi kalau 9.0 atau 9,0 adalah floating point namanya ya. Tipe datanya adalah floating point atau floating ya, float namanya. Kemudian yang ketiga ada namanya karakter. Karakter itu adalah ya huruf karakter. Single karakter yang nanti harus dibuatkan dalam bentuk ada tanda petik 1. Jadi beda dengan printf. Kalau printf dia petik 2 ya. Kalau yang karakter ini petiknya 1. Nah, karena hanya terdiri dari 1 karakter. 1 karakter itu contohnya S, A, B, C, N, Y. Misalnya ada yes and no, ya kita pakai Y atau N misalnya. Itu kalau kita pakai karakternya kita menggunakan tanda petik 1. Petik 1 itu dalam keyboard itu ada di bawah dari petik 2 ya, di sebelah kiri enter. Jadi silakan nanti dicek di komputernya, di sebelah kiri enter itu ada di bawahnya koma ya, di atasnya ada petik petik 2.
di bawahnya petik 1. Jadi bukan koma itu, tapi petik 1. Nah, coba dilihat di apanya, di keyboardnya masing-masing. Nah, jadi ada 3. Yang pertama integer, ada float namanya, yang ketiga karakter. Jadi 3 literal atau 3 tipe data. Nah, coba siapa yang bisa menjawab? Mana dari yang di bawah ini yang merupakan literal dari karakter? A, B, C, atau D? A, Pak. A. Ada yang lain? Jadi Yurika mengatakan A. Apa? A juga. Oke, Lydia mengatakan A juga. Ada yang lain? Satu lagi? A, Pak. A. Siapa nih? Adrian ya. Nah, kenapa A? Kenapa A? Coba kita lihat di sini. Karakter. Karakter literal. Yaitu single karakter. Ya, karakter single. Yang that is enclosed within single quotation mark. Jadi ini kuncinya ini. Satu karakter yang diapit oleh tanda quotation atau tanda petik. Nah, jadi jawabannya di sini adalah D seharusnya. Jadi dia harus diapit oleh single quotation mark namanya itu. Jadi yang betul itu adalah D. Nah, jadi dia harus diapit oleh tanda quotation mark. Oke, kita lanjut ya. Kemudian variabel. Tadi kita bicara tentang literal atau tipe data ya. Tipe data itu ada integer, ada float, floating point, ada karakter. Ada 3. Sekarang kita bicara tentang variabel. Ada yang tahu itu apa variabel? Ada yang tahu apa itu variabel? Jadi sebenarnya di sini sudah ada ya, di apa ini ada. Jadi di dalam pemrograman ya kita butuh menyimpan data yang nanti kita gunakan kemudian gitu ya. Jadi kita menyimpan data dulu, nanti kita gunakan di kemudian. Nah, misalnya kita mau menghitung luas, misalnya luas segitiga, maka kita perlu menyimpan datanya, data alas, data tinggi. Nah, yang akan kita gunakan nanti ketika kita di akhir kita mau menghitung luas segitiga, itu kita membutuhkan memanggil variabel alas dan tinggi tadi. Nah, jadi perlu kita menyimpan data dulu di awal. Nah, dalam pemrograman itu ketika kita menyimpan data ini, nah, maka kita menyimpannya ke dalam sebuah variabel namanya. Variabel ini adalah tempat kita menyimpan data yang akan kita gunakan kemudian ketika kita membuat program nanti. Nah, ini variabel di dalam C ya. Nah, jadi variabel adalah tempat kita menyimpan data seperti apa aja data yang kita simpan, bisa number atau angka ya, atau bisa juga karakter. Nah, karena tadi kita udah bicara tentang data, kita ada data angka yang bulat, angka yang pecahan, dan satu lagi ada karakter. Jadi semuanya itu kita simpan nanti di dalam namanya variabel. Nah, maka setelah ini kita akan bicara tentang variabel, bagaimana cara kita meng-create atau membuat variabel, kemudian memprint atau mencetak variabel, dan juga bagaimana kita nanti bisa mengubah variabel tersebut nilai-nilainya. Nah, mari kita mulai ya. Nah, jadi ini contohnya. Jadi bagaimana kita mendeklar atau mendeskripsikan variabel di dalam bahasa C. Nah, caranya itu seperti di bawah ini, yang tanda apa ini ya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya adalah int ini adalah tadi literal ya, literal dari integer. Jadi kita menggunakan tipe data dulu. Kemudian x ini adalah variabel.
variabel apa? Variabel umur. Nah, jadi kita mendeklarasikan variabel dengan cara seperti ini. Jadi dalam program nanti kita buat integer x titik koma. Nah, itu kita buatkan nanti di awal program. Jadi ketika kita membutuhkan variabel, misalnya variabelnya adalah umur atau x ya, nah, maka kita yang akan kita gunakan kemudian nanti, nah, jadi di awal kita harus mendeklarasikan variabel tersebut dan tipe datanya atau literalnya. Nah, sebagai contoh umur, ya kita memakai integer. Kenapa kita memakai integer? Mungkin kita tidak perlu umurnya berapa, 3,5, mungkin kita nggak butuh itu. Jadi kita butuhnya misalnya umur berapa, 20. Nah, 20 berarti kita menggunakan bilangan bulat saja, tidak ada berkoma-koma. Nah, maka kita menggunakan literal atau tipe datanya integer. Nah, seperti misalnya berapa contohnya berapa umur si Adilal misalnya. Nah, misalnya 17, nah, maka kan kita butuh sebuah variabel dengan nama variabelnya x atau umur dan tipe datanya adalah integer. Jadi caranya itu tipe data, spasi, kemudian variabelnya, kemudian titik koma. Nah, itu cara kita mendeklarasikan variabel di dalam pemrograman bahasa C. Jadi x ini adalah variabel. Nah, ya, kemudian untuk menciptakan variabel kita menggunakan tadi kata-kata integer int ini adalah integer. Nah, jadi dia hanya akan menyimpan variabel atau data berupa data bilangan bulat saja. Oke. Kemudian selalu di dalam mendeklarasikan itu setelah kita buatkan tipe data atau literalnya, kemudian spasi, kemudian variabel harus diakhiri dengan titik koma. Kalau tidak dia akan bermasalah dalam pemrogramannya. Nah, kemudian bagaimana kita menambahkan nilai dalam variabel? Nah, ini juga kita lihat contoh berikut. Jadi ketika kita telah mendeklarasikan variabel, maka kita perlu menambahkan nilai ke dalam variabel tersebut. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Jadi di sini adalah kita mendeklarasikan variabel integer x ya. Sudah dapat nampak ya? Ini dari contoh tadi kan nampak ini. Kemudian bagaimana menambahkan nilainya? Nambahkan nilainya kita buat saja variabel tadi itu, kemudian kita tambah tanda sama dengan, kemudian kita tambahkan nilainya berapa. Jadi yang merah ini adalah nilainya. Nah, jadi kita harus menggunakan operator sama dengan ini untuk menambahkan nilai 25 ke dalam variabel x tadi. Atau kita juga bisa menambahkannya di atas. Nah, ini contoh yang kedua. Jadi kita bisa menuliskannya seperti ini, integer x, kemudian di bawahnya x sama dengan 25, atau di awal ini tadi, integer x itu kita tambahkan dia di sebelah kanannya sama dengan kemudian nilainya. Ini contohnya. Jadi kita selain yang tadi itu, kita juga bisa menggunakannya seperti ini. Nah, integer, kemudian x, kemudian sama dengan 25. Nah, jadi ada dua cara. Dua cara kita menambahkan nilai variabel ya, nilai variabel ke dalam variabel. Nah, ini contohnya. Jadi bisa dengan seperti ini, integer x, kemudian titik koma, bisa juga kemudian x-nya sama dengan berapa, kemudian bisa juga dengan integer x sama dengan 25 langsung. Jadi ada dua ya. Nah, kemudian ini coba. Nah, ini dari A, B, C, D ini mana yang nilainya bisa kita masukkan ke variabel tes. Ya, dari A, B, C, D ini mana yang bisa A, kita Pak. yang mana? A. A. Oke, kenapa A? Bilangan bulat, Pak. Oh ya, bilangan bulat ya. Jadi tahunya dari bilangan di sini ya, tipe datanya ini, literalnya ini integer. Integer itu kita tahu bahwa dia hanya bisa bilangan bulat. Nah, maka nilainya adalah A. Kalau B itu dia bilangan apa? Berkoma ya. Kita pakai float, tidak bisa pakai integer. Kemudian 19 ini juga tidak. Nah, karena ini biasanya kalau tanda petik 2 ini di dalam printf ya. Printf dalam kurung tanda petik 2 itu adalah untuk printf. Ini juga tidak bisa karena dia petik 2 juga, petik 2 ini di printf.
Kalau dia karakter seharusnya hanya 1 karakter dan kemudian tanda petiknya 1. Jadi yang benar itu adalah yang A. Nah, oke, kemudian bagaimana kita memprint variabel? Nah, ini contohnya ya. Jadi kita menggunakan, ini sudah kita coba juga beberapa minggu yang lalu ketika kita menuliskan biodata dan juga program awal ya. Jadi kita menggunakan namanya printf. Nah, fungsi printf untuk memprint atau mencetak variabel dalam pemrograman bahasa C. Nah, sebagai contoh ini contohnya. Nah, ini contoh program. Nah, ini sama ya. Di awal itu tentu harus ada include, stdio, kemudian integer main, ini wajib ini, kemudian kurung kurang buka, kemudian di bawah sekali ini juga wajib kurung kurang tutup. Nah, yang akan kita buat adalah di tengah-tengah ini. Kemudian ini slash ini adalah komentar, tidak akan dieksekusi oleh komputer. Nah, jadi di sini baru kita mulai programnya. Jadi kita mendeklarasikan sebuah variabel x atau umur dengan tipe datanya integer dengan nilainya sama dengan 25. Nah, jadi integer x sama dengan 25 titik koma. Nah, bagaimana kita menampilkannya supaya dia tampil di layar monitor kita? Ya, kita menggunakan tadi printf katanya, printf, fungsi printf. Caranya itu printf dalam kurung. Nah, kemudian ada tanda petik 2. Kemudian %d. %d ini adalah format untuk integer tadi, bilangan bulat. Jadi kalau dia bilangan bulat, kita menggunakan %d untuk memformatnya. Kemudian setelah tanda petik 2, kemudian di dalamnya ada format %d ini, kemudian kita buat koma, kemudian apa variabelnya yang akan ditampilkan untuk menggantikan d ini. Nah, jadi contohnya adalah kita menggunakan variabelnya x. Nah, jadi sintak untuk menampilkan apa itu? Menampilkan sesuatu di layar monitor adalah printf, kemudian kurung buka, kemudian ini formatnya di dalam tanda petik 2, misalnya %d. Kalau untuk floating point atau pecahan kita menggunakan %f. Nah, kemudian kalau untuk karakter kita menggunakan %c namanya. Nah, nanti banyak sekali contohnya yang lain kita akan coba nanti lihat. Kemudian setelah itu koma, kemudian baru nanti apa variabelnya? Variabelnya adalah x tadi atau umur tadi. Nah, return 0. Nah, nanti outputnya apa? Outputnya simple saja, cuma itu saja nanti. Outputnya adalah 25, karena kita hanya printf yang akan ditampilkan hanya ini saja. Di antara tanda petik ini saja yang akan ditampilkan. Nah, kita buat contoh satu ya. Misalnya kita coba seperti ini juga, tapi nanti kita rubah-rubah apa bedanya nanti. Oke, kita coba dengan menggunakan apa juga tadi? Dengan menggunakan yang ada di e-learning. Jadi ini include ini wajib ya, include wajib, integer main ini wajib. Nah, yang akan kita rubah ya di dalamnya ada. Jadi yang pertama itu kita akan menambahkan mendeklarasikan variabel umur, jadi dengan tipe data integer. Jadi integer spasi, kemudian kita pakai umur saja, jangan x ya, umur, kemudian sama dengan umurnya mungkin 20 saja, 20. Nah, titik koma. Nah, kemudian enter, kemudian baru printf, kemudian apa tadi katanya? Tanda petik 2 ya. Kemudian tadi untuk integer itu dia pakai %d ya, %d. Nah, kemudian koma. Nah, variabelnya adalah variabel umur. Nah, baru kita akhiri dengan titik koma. Nah, udah itu saja. 2 perintah itu saja itu sama dengan yang tadi. Nah, kalau kita run, kalau menurut apanya teorinya ini harusnya yang tampil adalah hanya nilai 20. Kita coba run. Ya, nilainya 20. Nah, tapi kalau misalnya kita tambahkan di sini umur sama dengan %d, kemudian koma umur, maka dia akan tampil. Nah, coba kita lihat ya. Nah, yang tampil itu adalah kata-kata umur ini. Jadi semua yang ada dalam tanda petik itu akan ditampilkan di layar monitor. Jadi umur sama dengan %d, %d itu adalah ditukar dengan nanti umur, variabel umur. Jadi umur sama dengan 20. Nah, jadi jangan jadi kita bisa menggunakan variabel apa saja. Nanti ada juga apanya aturannya, variabel itu aturannya bagaimana, nanti bisa kita lihat nanti. Jadi yang penting jangan
jangan kaku ya. Jadi kita bisa menggunakan variabel apa saja. Misalnya umur, kemudian apa lagi nama, kemudian NIM, nah, itu bisa kita gunakan semuanya. Itu merupakan variabel. Nah, kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, jadi khusus untuk kasus ini itu nilainya adalah 25. Nah, jadi %D ini adalah format untuk menampilkan bilangan integer atau bilangan apa namanya tipe data bilangan bulat ya atau integer. Kemudian X ini adalah pengganti dari ini, di mana X itu nilainya adalah 25, maka nilainya adalah 25, keluarannya 25. Nah, kemudian di sini dikatakan ada catatan %D itu hanya dapat digunakan untuk memprint variabel integer, ya hanya untuk integer saja. Nah, untuk bilangan apa namanya berkoma itu kita tidak menggunakan %D. Tapi misalnya ada lagi kalau untuk bilangan berkoma itu selain float kita menggunakan double ya, ada double namanya tipe datanya. Itu kalau double itu kita menggunakan %LF namanya. Float juga tapi pakai L. Nah, nanti kita akan lihat pada contoh-contoh berikutnya. Oke, ini outputnya ya. Oke, kemudian tipe data. Ini juga sudah rasa tadi ya. Jadi tipe data, oke, tipe data. Tipe data itu ada yang integer ya, integer tadi sama dengan yang tadi ya, literal integer ya. Itu digunakan untuk integer yang nilainya tidak desimal atau tidak berkoma. Contohnya 4, -43, dan lain sebagainya. Kemudian tipe data yang lain, yang tadi yang literal float tadi, floating point tadi itu tipe data yang bisa kita gunakan selain float itu double namanya. Jadi double, ini ada tipe data juga double, digunakan untuk angka pecahan desimal ya. Jadi contohnya 34,9, 98,2 dan lain sebagainya. Nah, nanti kita coba contohnya. Kemudian tipe data karakter. Nah, itu kita gunakan untuk karakter sebagai contohnya adalah misalnya G atau misalnya tanda petik koma juga bisa kita gunakan sebagai karakter, tanda strip. Tadi malah contoh soal tadi ada juga boleh di dalam itu berupa angka ya. Jadi karakter itu tidak hanya melulu adalah huruf saja, tapi karakter itu adalah semua variabel atau apa yang terdiri dari angka, huruf, kemudian tanda apa namanya spesial karakter dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk contoh selanjutnya kita akan coba menggunakan tipe data yang double atau floating point atau yang berkoma. Tapi sebelum itu ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan enggak dengan ini? Sudah cukup jelas atau bagaimana? Jadi selanjutnya kita akan bagaimana kita menampilkan tipe datanya yang berkoma gitu ya, yang berkoma. Nah, itu akan kita pelajari selanjutnya. Lanjut ya, enggak ada pertanyaan ya? Lanjut, Pak. Oke, nah, sekarang kita bagaimana memprint atau mencetak variabel double atau variabel floating point tadi itu yang berkoma. Nah, ini contohnya satu. Nah, ini dia. Jadi sama ya, include ini. Jadi di sini ada sebuah variabel di mana variabel itu nama variabelnya adalah number ya, number. Kemudian tipe datanya adalah double. Nah, tipe data. Jadi tipe datanya double atau tadi yang bilangan berkoma itu bisa kita gunakan double, bisa juga menggunakan float. Nah, tapi ini di sini yang sering digunakan adalah double. Kemudian nilainya berapa? Nilainya ini misalnya contohnya 36,43. Nah, jadi kalau kita menggunakan pecahan atau desimal ya kita bisa menggunakan tipe data double. Bagaimana kita menuliskannya mencetaknya ke layar monitor ya? Yang membedakannya dengan yang tadi adalah formatnya. Kalau yang tadi kita menggunakan %D, sekarang kita menggunakan %LF namanya, atau floating point ya. Kemudian nanti komanya kan sama juga ya, number. Jadi ini adalah tipe variabelnya, kemudian tipe datanya, ini nilainya, kemudian mencetaknya adalah %LF, kemudian number.
Nah, nanti outputnya seperti ini, seperti di bawah ini. Jadi outputnya nanti adalah 36,430000. Biasanya kalau kita tidak menspesifikasikan berapa di belakang koma, biasanya dia 6 di belakang koma dia. Kalau untuk TP data double atau untuk pecahan ini. Nah, jadi kalau silakan dicoba nanti, silakan dicoba di e-learningnya. Jadi coba misalnya tadi jadi tidak integer lagi ya, tetapi double, kemudian mungkin angka ya, angka misalnya, angkanya misalnya 11,11 misalnya. Kemudian kita print itu adalah angkanya sama dengan angka yang dimasukkan ya, dimasukkan sama dengan nah ini jangan lupa, ini formatnya jangan %d juga. Kalau %d dia akan boleh dicoba %d, nanti nilainya adalah bulat nanti, tidak berkoma. Atau kita cobakan dulu, kita coba %d, kemudian ini variabelnya adalah angka. Seharusnya dia tidak akan yang muncul itu adalah nanti 11 saja kalau kita menggunakan %d. Nah, coba kita coba ya. Run, nah, malahan salah dia, salah nilainya. Jadi tidak nilainya malahan salah. Nah, tapi kalau kita buatkan misalnya nilainya adalah %lf, maka nilainya adalah 11,11. Nah, jadi terjadi tadi yang namanya sebenarnya tidak salah, tetapi angka 11,11 tadi kita masukkan atau ditampilkan dengan format integer. Jadi ada pengkonversian sebenarnya yang terjadi antara, karena kita mendeklarasikan angka itu adalah variabel dengan tipe data double, kemudian nilainya 11,11, tapi karena kita memformatnya menjadi %d, maka dia akan terjadi kesalahan. Itu kesalahan kita itu, karena kita salah dalam menentukan, mendeklarasikan dan menentukan format dari program yang akan kita buat. Nah, seperti itu. Jadi yang kalian masukkan 11,11. Nah, itu apanya? Ini contohnya ya. Sama dengan yang tadi juga 36,43 kita masukkan, ternyata nilainya adalah 36,4300. Nah, nanti akan ada tuh bagaimana caranya kita mengubahnya menjadi tetap 36,43. Nah, tapi yang perlu diingat adalah ketika kita menggunakan double, maka kita menggunakan %lf ya untuk memprint angka. Oke, ini ini sebenarnya ini contoh. Coba silakan dibuat siapapun ya yang dari komputernya. Jadi buatlah sebuah program untuk memprint atau mencetak variabel, di mana kita disuruh mencetak 2 variabel, di mana variabel pertama itu namanya number 1 dengan nilainya 34, kemudian variabel kedua yaitu number 2 dengan nilainya adalah 78,32. Kemudian nanti cetak number 1 dan number 2 itu dengan nanti ada spasi di antaranya. Nah, coba silakan saya beri waktu 5 menit dicoba, nanti kalau ada yang bisa. Nah, jadi nanti contohnya yaitu nanti outputnya seperti ini, 34 spasi 78,32. Nah, jadi outputnya nanti akan keluar seperti ini. Silakan dicoba di e-learningnya itu, menggunakan programmis itu. Jadi buat 2 buah variabel, di mana variabel pertama itu number 1, variabel kedua itu number 2, di mana variabel pertama itu nilainya nanti 34, variabel kedua nilainya 78,32. Nah, nanti ketika kita selesai programnya, ketika kita cetak, jadi tentu ada kata-kata printf nanti ya. Nah, kita cetak nomor 1 dan nomor 2 itu, maka nanti keluarannya adalah 34, kemudian spasi 78,320000.
Ayo 5 menit. Saya izin minum sebentar. Saya beri waktu 5 menit. Siapa yang bisa nanti tunjuk tangan ya. Raise hand nanti, silakan. Apa lo? Mencari apa? Oh, mencari apa? Oh, ya, repot nih. Oke, ada yang bisa? Jadi nanti mungkin akan saya berikan ini di apa di WA ya. Bahan ini nanti ada beberapa quiz dan beberapa challenge di sini yang bisa dicobakan ya di rumah. Jadi kita coba ya, kita coba. Atau ada yang bisa? Ada yang bisa? Belum, Pak. Belum. Oke, kita coba ya, kita coba. Oke, sama kita coba kita buat di sini. Jadi dia tadi minta ada 2 buah variabel ya, 2 buah variabel. Jadi kita delete ini. 2 buah variabel, ada variabelnya namanya number 1, number 2, 1.
Yang nomor 1 itu nilainya 34. Nah, karena dia tidak berkoma, kita menggunakan integer ya. Kemudian yang nomor 2 karena dia berkoma, kita menggunakan double nanti IP datanya. Nah, kemudian nah kita buat itu dulu. Berarti yang pertama berarti kita deklarasikan dulu variabelnya. Integer number 1. Nilainya adalah 34. 34 titik koma. Kemudian mungkin apa ya, kurang nampak ya. Nah, kemudian yang kedua kita pakai double karena dia berkoma. Double number 2. Jadi number 2 itu variabel number 2 kita dengan tipe data double kita isi dengan nilai 78,32. 78,32 titik koma. Jangan lupa titik koma. Setiap perintah atau pernyataan itu titik koma. Kemudian kita disuruh memprintnya. Print F sama dengan, jadi print F sama dengan tanda kurung, kemudian tanda ini. Nah, di mana hasilnya nanti adalah 34, kemudian spasi, kemudian 78,32 itu ya. Berarti kita, kalau untuk yang pertama itu kita harus menampilkannya dengan tipe data integer. Nah, jadi persen D. Kemudian spasi, kemudian nanti yang nomor 2 itu harus persen LF. Nah, persen LF ya. Kemudian untuk persen D itu adalah perwakilan dari variabel number 1. Number 1, kemudian koma lagi. Kalau yang persen LF itu perwakilan dari number 2. Maka kita buatkan ini number 2. Dan jangan lupa titik koma. Nah, itu aja. Jadi dia minta kita membuat 2 buah variabel, nomor 1, nomor 2 dengan nilainya nomor 1 34 karena dia tidak berkoma kita pakai integer. Kemudian nomor 2-nya nilainya 78,32 karena dia itu apa? Dia itu berkoma kita pakai double. Nah, kemudian disuruh kita mencetaknya ke layar monitor dengan tentu kita harus memformatnya sesuai dengan tipe datanya. Kalau untuk integer persen D, kalau untuk double atau pecahan berkoma ya, ini bilangan berkoma kita pakai persen LF tadi. Kemudian yang persen D ini nomor 1, persen LF nomor 2. Nah, itu aja. Kita coba run ya. Nah, ini nilainya sama ya. Nilainya adalah 34, kemudian spasi 78,320000. Nah, itu caranya ya. Nah, jadi silakan nanti dicoba lagi di rumah. Karena kadang-kadang ada tricky juga nih, kadang-kadang kok muncul ya, mungkin apakah formatnya atau apanya yang salah. Nah, ini silakan dicoba-coba di rumah. Oke, kita masuk selanjutnya. Ini sekarang variabel karakter. Jadi tadi 3 ya, ada variabel untuk integer, ada variabel untuk bilangan berkoma atau desimal, ada juga variabel untuk karakter. Nah, jadi karakter variabel atau variabel karakter hanya dapat menyimpan satu atau single karakter, satu data. Contohnya misalnya S. Jadi kita menggunakan kata-kata char. Jadi karakter itu kita gunakan kata-katanya di awal itu tipe datanya char ya, CHAR untuk menampilkan variabel dengan tipe data karakter ini. Jadi contohnya itu ketika kita mendeklarasikan variabel untuk karakter char atau char, kemudian alfabet ini adalah variabelnya dengan tipe data karakter. Nilainya itu sama dengan ini harus kita buatkan dalam bentuk seperti ini, sama dengan kemudian tanda petik 1 apa karakternya. Nah, jadi ini apa artinya kita menyimpan nilai atau karakter S ke dalam variabel alfabet ya. Nah, jadi kita menggunakan single quote atau kutipan 1 ya, bukan kutip 2 untuk mendeklarasikan sebuah karakter. Nah, kemudian bagaimana kita nanti menampilkannya di layar. Nah, jadi contohnya nih char, alfabet, S, print. Nah, jadi untuk karakter kita menggunakan %C. Kemudian koma, kemudian apa variabelnya.
Nah, nanti hasilnya itu ya karakter itu sendiri, S itu tadi. Nah, jadi yang perlu diingat di sini adalah kita menggunakan persen %C untuk menampilkan karakter. Nah, oke. Siapa yang bisa menjawab nih? Variabel karakter. Mana statement untuk variabel karakter ini yang benar? A, B, C, atau D? Hah? D. Ah, oke. B ya, udah tahu ya semuanya. Jadi ingat aja single quote atau karakter satu kutip, kemudian di dalamnya hanya ada satu nilai. Kemudian variabelnya terserah, tetapi tipe datanya adalah karakter. Apanya Om yang beda? Mbak, Oke, ini ada lagi nih. Mbak Memprogram Mandi. juga seperti tadi. Nah, jadi di sini apanya adalah challenge-nya adalah kita harus memasukkan nilai nilai suatu variabel ke dalam tipe data double dan juga karakter, variabel karakter. Nah, ini contohnya nih, pertama, buatlah variabel double yang namanya adalah number. Jadi ini nama variabelnya ini number. Kemudian nilainya adalah 86,99. Nah, kemudian yang kedua buat juga create karakter variabel. Jadi variabel dengan tipe data karakter yang namanya adalah letter. Ini adalah variabelnya. Nah, kemudian nilainya adalah Z. Nah, nilainya Z. Kemudian cetak kedua variabel tersebut dengan ada 2 spasi di antaranya. Nah, jadi cetak karakter apa ini dengan 2 spasi. Jadi ini contohnya outputnya nanti adalah 86,99 ini apanya? Home. Ini nilainya nanti karakternya spasinya ada 2, 1, 2, ada 2 spasi di sini. Kemudian ada Z nanti. Nanti mungkin ini tidak akan saya cobakan ya. Jadi silakan nanti cobakan di rumah, silakan di screenshot atau di foto apanya ini, contohnya ini. Nah, ini coba di rumah nanti. Kemudian nanti akan saya buat di learning itu tempat diskusi, nanti silakan kalau ada sudah selesai di apa aja diunggah saja screenshot dari tugasnya nanti. Ya, jadi ada 2 buah karakter variabel. Yang pertama adalah number dengan tipe data double, nilainya 86,99. Variabel kedua yaitu letter dengan tipe datanya karakter, nilainya Z. Nah, kemudian nanti cetak kedua variabel itu di mana di antaranya itu ada 2 spasi. Ini dia. Nah, nanti akan muncul seperti ini 86,99000, kemudian ada 2 spasi ini seperti ini 1, 2, nah, kemudian Z. Nah, silakan nanti dicoba ya dengan menggunakan programis yang ada di e-learning. Kita lanjut aja dulu. Jadi ini mengubah nilai variabel. Jadi nilai variabel itu bisa kita ubah ya, bisa kita ubah. Jadi kita bisa mengubah nilai yang kita simpan di dalam variabel. Contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi misalnya ada sebuah variabel X atau umur dengan tipe data integer, nilainya 25. Kemudian kita cetak. Kita berikan perintah cetak di layar monitor, print, kemudian %D, kemudian ada umur tadi, umur. Nah, kemudian kita ubah nilai X tadi, nilai umur tadi menjadi 31. Jadi X sama dengan 31 dengan perintah ini. Kemudian kita print lagi, print X tadi, nah, nilainya tadi ya. Kemudian apa hasilnya? Hasilnya nanti adalah outputnya nanti adalah 25, kemudian 31. Nah, jadi print yang pertama dia akan menampilkan nilai X itu yang 25. Print yang kedua akan menampilkan X itu yang nilainya telah kita rubah. Jadi sebuah variabel kalau kita ubah apanya nilainya itu akan tersimpan nilai terakhir. Jadi nilai pertamanya 25, kemudian kita ubah menjadi 31, maka nilai terakhirnya adalah variabel itu adalah 31. Nah, di sini dijelaskan nilai awal dari X itu adalah 25,
Sehingga nanti kita mendapatkan outputnya itu 25 ketika kita buatkan printf-nya X itu ya. Kemudian ketika ada baris 10 ini, kita ubah nilainya menjadi 31, maka kita akan mendapatkan 31 ketika kita memprint lagi variabel X. Nah, ini print yang kedua, itu akan menghasilkan nilai 31. Jadi apa catatannya di sini? Ketika kita mengubah nilai variabel, nah, tentu tipe dan nilai dari variabel harus sama. Nah, jadi tipenya harus sama, yaitu integer ya. Tidak boleh kita nanti di sini X-nya sama dengan 31,5, tidak boleh. Karena kalau 31,5 dia itu double ya, atau desimal atau float. Nah, tidak bisa kita mengubah ini menjadi 31,5. Jadi dia harus sama nilainya dengan tipe datanya tadi. Nah, jadi ini contohnya yang di atas itu. Jadi kita tidak bisa menyimpan angka desimal ke dalam variabel X tadi, karena dia itu di awal dari dideklarasikan sebagai integer. Oke, kemudian kuis. Nah, oke, siapa yang tahu? Jadi kalau programnya seperti ini, apa hasil apanya? Apa hasil dari outputnya? B, Pak. B. 10. Ada yang tahu yang lain? Siapa yang nyebut B tadi? Ayo. Atau kalau apa bisa juga dicobakan kalau ragu. Apa hasil dari ini, dari program ini? Tadi ada temannya tadi, lupa saya melihat tadi. Ada yang mengatakan nilainya nanti adalah ini, B. Ada yang lain? Bu, izin jawab Pak, bukannya 10 ya Pak? Berapa? 10. 10 ya. Nah, oke, Putri mengatakan 10. Nah, ada tadi temannya yang lainnya B, 10, kemudian 19. Ada lagi yang lain? Nah, atau silakan dicoba. Kalau kan bisa dicobakan juga di apanya tuh. Di Programmis. Apa nilainya tuh? Oh iya Ada yang tahu? Pak, Ya? itu ini ya 10, yang B itu kayaknya Pak. Yang mana? Yang B? Iya. Yang B. Iya. Oh, yang B. Ya, Putri yang B katanya. Tadi A ya, kemudian berubah jadi B. Ada yang Tadi mau nggak berubah? lihat Pak. Ya, ada yang mau berubah jadi C atau jadi D? Nah, yang paling mudah dicobakan. Nah, tapi kalau dari logika sebenarnya kita tahu juga itu. Bagi yang tahu logikanya tadi ada kuncinya tadi itu. Kuncinya di bagian ini ya. Nah, ini di catatan ini ya sebenarnya kuncinya. Oh, bukan di sini ya. Di mana ya? Tadi ada katanya. Kita coba ya, kita coba. Nah, jadi kan ini ya, barisnya cuma 3, bisa dicobakan juga saja nih. Jadi 3 baris ini, yang pertama integer X sama dengan 10. Ya.
integer. Jadi ada X sama dengan 10. Oke. Kemudian X sama dengan 19. Nah, kita rubah umurnya menjadi 19. Nah, oke. Kemudian kita print, kita cetak. Nah, cetaknya seperti ini, print F %D, X. Print F %D X. Nah, ini %D, X. Nah, hasilnya adalah kitaran ya, kitaran. Nah, ini apa katanya nih? Oh ya, ini X ya, bukan X, bukan X ya. Nah, ini X ya. Oke. Ini juga X. Oke. Kitaran lagi ya. Nah, maka nilainya 19. 19 nilainya. Jadi seperti saya bilang tadi, ketika kita meng-assign atau memasukkan sebuah nilai ke variabel, kemudian kita rubah nilainya, maka nilai yang variabel itulah nilai yang terakhir. Nah, kecuali kalau yang ada yang menyatakan tadi yang B ya, yang B itu kecuali tadi di setelah ini kita apakan, kita tambahkan juga printf ya, printf. Nah, kita tambahkan di sini perintah apa ya, koma X. Nah, koma kitaran baru dia 10 dan 19. Karena di sini sebelum kita rubah, kita print dulu, kita cetak dulu. Nah, tapi yang tadi itu kan setelah dia nilainya 10, kita langsung kita rubah, kemudian baru kita cetak. Nah, sementara kalau untuk contoh sebelumnya kan dicetak dulu, kemudian dirubah, kemudian cetak lagi. Makanya nilainya seperti tadi. Nah, jadi kalau tidak ada perintah seperti ini, maka ketika kitaran nilainya hanya 19 saja. Nilai terakhir ya. Nilai terakhir. Nah, jadi nilainya adalah nilai terakhir. Jadi nilainya adalah nilainya 19. Jadi yang betul-betul adalah C. Yang betul-betul adalah C. Nah, ini juga challenge ya. Ini ada membuat program juga. Buatlah sebuah program di mana nanti kita membuat sebuah variabel number namanya. Variabel number. Kemudian nilainya 31. Nah, kalau nilainya 31 tentu dia integer ya. Nah, jadi kita membuat sebuah variabel integer. Ini kuncinya ini. Kemudian print variabel katanya. Nah, setelah itu cetak variabelnya, kemudian change the value of the variable to 99. Nah, kita rubah menjadi 99. Kemudian print the variable again with space in between. Nah, jadi cetak lagi variabel dengan adanya spasi di antara keduanya. Nah, kalau contoh hasil outputnya adalah nanti 3199. Nah, ini betul seperti tadi itu. Ditambahkannya print dulu, kemudian dirubah, kemudian print lagi. Nah, saya kira akan dicoba nanti ya. Jadi ada sebuah variabel number tipe data integer, kemudian nilainya 31, kemudian disuruh print. Kemudian rubah nilainya menjadi 99, kemudian print lagi dengan ada spasi, satu spasi ya. Ini lihat nih, satu spasi di antaranya. Nah, jadi caranya sama dengan yang sebelumnya. Dengan menambahkan perintah cetak di sebelum kita merubah nilai. Nah, kemudian nanti ini ada lagi, jadi mengubah nilai satu variabel ke variabel yang lain. Nah, tadi kita merubah nilai variabel, sekarang merubah merubah variabel. Oke, kita lihat contohnya ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada sebuah variabel number 1,
kemudian nilainya 33 integer. Kemudian di print ya, nomor 1 itu dengan tentu dia nanti akan muncul 33 nanti dia apa. Kemudian ada lagi variabel baru, number 2, ini beda variabelnya malahan. Integer number 2 itu nilainya 87. Kemudian kita number 1 itu adalah variabel ini yang 33 ini kita rubah nilainya menjadi number 2. Seharusnya nilainya menjadi 87 nomor 1. Kemudian kita print lagi number 1, kemudian hasilnya berapa. Nah, di sini nanti hasilnya adalah 33 kemudian 87. Nah, jadi kita bisa mengubah apa nih, mengubah variabel ya, jadi namanya. Tadi hanya nilainya, sekarang mengubah variabelnya. Oke, nanti kita coba lihat lebih jauh. Jadi ini tadi adalah kita hanya merubah nilai, sekarang variabelnya. Jadi ada 2 buah variabel, nomor 1, nomor 2, nilainya 33, 187, 1. Kemudian nanti nomor 1 itu kita rubah nilainya menjadi yang ada di nomor 2. Kemudian nanti kita print lagi yang nomor 1, nilainya sama sebenarnya prinsipnya. Tadi hanya nilainya, sekarang dengan menggunakan variabel kedua. Ini juga ada challenge nih. Jadi kita disuruh membuat variabel dengan nama distance dengan nilainya 135. Nah, nilainya 135. Kemudian print, nah, cetak variabel distance ini. Nah, ini kata kuncinya adalah print, cetak ya. Kata kuncinya adalah cetak. Kemudian create another variable new distance. Jadi ada variabel baru namanya new distance. Kemudian nilainya 429 ya. Nilainya 429. Oke, kemudian masukkan nilai dari new distance ini ke variabel distance. Nah, jadi tukar, jadi kita menukar nilai ya, nilai yang dari distance ini kita ubah menjadi apa? Menjadi 429 atau dari new distance. Nah, ini semuanya di apa? Sebentar. Kemudian print the distance variable again with 2 spaces in between. Nah, jadi disuruh cetak lagi variabel distance dengan 2 spasi. Jadi 2 spasi ini 1, 2 spasi di antaranya. Nah, jadi nanti hasilnya adalah 135 dan 429. Ada yang bisa? Distance itu apa? Ada yang tahu distance? Ada yang tahu apa itu distance? Distance itu jarak ya, jarak. Nah, jadi ada jarak yang pertama itu nilainya 135. Tipe datanya karena dia tidak berkoma, kita pakai yaitu integer. Kemudian disuruh print nilainya. Kemudian kita buat lagi variabel yang lain dengan nama new distance. Jadi kita mendeklarasikan lagi satu variabel dengan nama new distance. Kemudian nilainya 429. Kemudian tukar nilai yang distance tadi dengan nilai new distance. Nah, kemudian print lagi distance. Nah, dengan ada 2 spasi. Nah, ini contohnya. Saya contohkan satu ini lagi ya. Kemudian nanti mungkin kita ini sampai mana nih? Sampai ini aja. 3 apa lagi? 3 slide lagi. Satu kita mungkin lanjut minggu depan aja ya. Jadi untuk yang ini kita buat saja. Jadi katanya buatkan variabel baru dengan distance nilai 135. Oke. Kita hapus dulu. Jadi integer distance aja lah. Distance nilainya 135. Oke, udah selesai.
Kemudian katanya print nilainya. Ya, kita print F. Nah, karena dia integer %d. Nah, oke, kemudian distance. Oke. Kemudian buat variabel baru ya. Buat variabel baru dengan nama new distance dengan nilainya 429. Nah, jadi integer new distance. New distance-nya ya, new distance nilainya 429 ya, 429. Kemudian print lagi katanya ya. Kemudian oh bukan, kita masukkan distance itu menjadi new distance. Begini caranya. Jadi distance sama dengan new distance. Titik koma. Nah, jadi kita artinya kita masukkan nilai new distance ini ke dalam distance sehingga distance itu sekarang nilainya 429. Kemudian print lagi, print F persen, katanya berapa spasi? 2 spasi ya. Kalau 2 spasi itu kita buat 2 spasi, 1, 2, kemudian %d. Kemudian koma, new distance. Distance lagi. Distance lagi, karena dia katanya cetak lagi distance ya. Cetak variabel distance lagi dengan 2 spasi diantaranya. Nah, nanti hasilnya harus 135, kemudian spasi 2, kemudian 429. Nah, ini bentuk programnya. Nah, jadi silakan nanti kalau apa ya, kalau ada ujian nanti seperti ini harus bisa ya membuat program-program seperti ini. Kita coba ya, kita coba run, mudah-mudahan bisa. Oh, ini ada, oh ini apa? Salah kita membuat apanya variabelnya. Ini distance ini. Distance. Nah, ini kesalahan kita nih, kesalahan pengetikan. Ya kadang-kadang ada kesalahan sintak, ada kesalahan apa? Kesalahan sintak itu kita salah menuliskan perintah. Kalau kesalahan apa? Ada juga kesalahan yang lainnya, ada kesalahan kita dalam logikanya misalnya. Seperti tadi misalnya seharusnya dia desimal kita buat %d. Nah, itu juga kesalahan itu. Kita coba run lagi. Nah, ini nilainya 135 dan 429. Nah, jadi silakan nanti di apa ya? Diikuti saja kalau ada misalnya contoh ya diikuti saja. Kalau ada instruksi ya diikuti. Nah, jadi ini dia nilainya adalah 135 dan 429 sama dengan permintaannya ya, 135 dan 429. Kemudian ini ada bagaimana kita memilih nama variabel ya. Jadi sangat penting dalam membuat variabel itu kita memiliki apa namanya kebiasaan yang baik gitu ya. Kemudian bagaimana kebiasaan yang baik itu dalam membuat variabel biasanya kita biasanya diapakan dengan apa aja variabel itu diawali dengan huruf kecil saja seperti tadi x, umur misalnya atau distance atau jarak ya. Nah, itu dengan huruf kecil saja semuanya. Kecuali kalau dia terdiri dari 2 suku kata. Contohnya new distance tadi. Kalau new distance berarti katanya dalam memilih variabelnya kita diawali dengan apa? Dengan huruf kecil, tetapi nanti di antara variabel itu misalnya new dan distance, maka kata yang kedua harus kita awali dengan huruf besar. Nah, ini apanya? Ini contohnya. Seperti contoh misalnya variabelnya new distance. Jadi new-nya n-nya kecil, d-nya besar. Kemudian kalau bisa jangan disingkat. Sepertinya kan bisa aja new distance kita buat nd atau distance itu d ya. Tapi orang nggak ngerti ini apa nih d nih, ini apa nih nd nih gitu ya. Jadi kalau bisa dalam membuat variabel itu kita buatkan apanya seperti umur. Nah, jadi jangan buat u saja. Kalau u saja apa itu u gitu ya. Nah, buatlah variabel itu walaupun boleh saja u. Nanti kita buat di tanda slash ya 2 kali ini adalah variabel umur bisa juga.
Tapi kan kita harus menambahkan komentar. Nah, tapi kalau kita udah membuatkan bahwa variabel itu misalnya umur, kan orang tahu ini variabelnya umur, pasti isinya adalah umur. Tidak mungkin umur kemudian kita isi ini apa yang lain gitu ya. Nah, variabel itu kalau bisa ya sesuaikan. Misalnya kalau kita misalnya membuat program untuk menghitung luas persegi panjang, maka kita buat variabelnya panjang, kemudian lebar. Nah, jangan PL, boleh aja P sama L, nanti L sama L lebar sama luas, bagaimana kita membedakannya gitu kan? Nah, jadi buatlah mungkin yang orang mudah mengerti. Jadi nanti ada panjang, ada lebar, ada luas misalnya. Kalau dia terdiri dari dua suku kata, ya suku kata keduanya kita beri huruf besar seperti ini, new distant misalnya. Atau misalnya luas segitiga misalnya, luas segitiganya S-nya besar misalnya, luas segitiga. Nah, ini contohnya. Nah, jadi supaya kita mudah memahami program ya, kalau bisa variabel-variabelnya itu gunakanlah yang mudah diapakan orang. Nah, jadi bisa boleh aja ND, tapi tentu orang akan bertanya ND ini apa. Tapi kalau kita buat new distant atau jarak baru, akan jelas itu ya. Jadi apa yang membuat sebuah variabel itu bagus atau baik? Nah, jadi variabel nama harus jelas dan singkat ya. If the name jika namanya terdiri dari dua atau lebih kata, maka gunakan camel case namanya. Camel case itu adalah huruf keduanya itu huruf besar ya. Camel case. Jadi gunakan camel case formatting to separate them. Jadi untuk memisahkannya gunakan camel case. Variabel itu tidak boleh dia dikasih spasi. Kecuali pakai underscore boleh, tapi spasi tidak boleh. Makanya untuk membedakan antara kata satu dengan kata yang lain, kita harapkan dikasih huruf besarnya supaya mudah membacanya. Jadi istilahnya adalah camel case namanya. Camel case itu adalah di mana kalau dua suku kata kita gabung, maka suku kata kedua itu kita hurufnya huruf besar. Ya. Kemudian juga di sini sebutkan ada variabel ilegal ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan spasi atau simbol lain sebagai nama variabel kecuali alfabet, number dan underscore. Jadi alfabet tahu ya ABC sampai Z ya. Angka 1 sampai 1 2 3 4 5 sampai 0. Kemudian underscore. Nah, itu boleh kita gunakan untuk variabel. Jadi kita tidak boleh menggunakan simbol-simbol selain 3 ini. Alfabet, number, sama underscore. Kemudian juga kita tidak dapat memulai variabel dengan number. Nah, misalnya satu name, misalnya satu nama, itu tidak bisa. Nama satu boleh. Atau jarak 1, jarak 2, jarak 3 boleh, tapi 1 jarak, 2 jarak, 3 jarak jangan ya. Nah, itu beberapa penamaan variabel yang ilegal. Kemudian juga ini 2 lagi ya. Kemudian juga kita bisa membuat beberapa variabel bersama-sama sekaligus. Nah, ini contohnya jika dia mempunyai tipe data yang sama. Nah, contohnya ini integer X, umur dia bertipe data integer, maka kita boleh menuliskannya seperti ini. Integer X sama dengan 25, ID sama dengan 132. Itu boleh. Jadi artinya ID ini juga memiliki tipe data yang sama, yaitu integer. Tapi tidak boleh misalnya X 25, ID sama dengan 132,5, itu tidak boleh. Karena berarti ID itu dia memiliki tipe data desimal atau double ya. Tidak boleh kita buatkan seperti berjajar seperti ini. Tapi kalau dia sama boleh. X-nya sama dengan 25 atau sama-sama double dia boleh. Double misalnya apa tadi? Jarak sama dengan 425,5. Kemudian satu lagi jarak 2 32,5 boleh. Sama-sama berkoma dia boleh. Nah, tapi kalau dia berbeda tidak boleh. Jadi boleh ini contohnya ya, ini boleh. Nah, kemudian oke, ini apa aja revisi atau pengulangan ya. Kita ulang lagi bahwa
dalam membuat variabel kita harus pertama menyebutkan pertama tipe data. Apa tipe datanya? Kemudian sebutkan variabelnya, spasi, kemudian variabel. Kemudian kalau kita mau memasukkan langsung nilai, boleh sama dengan berapa nilainya. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kemudian kalau ingin memprint atau mencetak variabel, kita itu harus menggunakan apa tadi? Sesuaikan dengan formatnya. Kalau dia variabelnya integer, kita harus pakai %d. Kalau misalnya formatnya karakter, kita pakai %c. Kalau misalnya dia berkoma, kita pakai persen. Kalau double, dia %lf ya, lf. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, kemudian kita juga bisa mengubah nilai dari variabel. Tetapi nanti tentu variabel nilainya yang akan disimpan yaitu variabel nilai yang terakhir. Ya. Nah, jadi itu yang kita pelajari. Jadi kita dalam membuat variabel itu pertama kita harus tahu kan tipe datanya dulu, kemudian nilainya, kemudian apa nama variabelnya. Tadi juga disinggung bagaimana cara membuat nama variabel yang bagus. Kemudian dalam memprint kita menggunakan perintah printf. Kemudian tentu harus disamakan formatnya. %f untuk %d untuk integer, %lf untuk double, dan %c untuk karakter. Kemudian kita juga boleh dimungkinkan untuk mengubah nilai suatu variabel, asalkan kita ingat bahwa nilai yang akan disimpan di variabel tersebut adalah nilai terakhir. Nah, mungkin itu ya. Besok kita akan coba lagi tentang bagaimana memprint teks variabel, teks dan variabel secara bersama-sama, dan juga memprint spesial karakter. Jadi nanti saya akan bagi PowerPoint ini kalau nggak di e-learning, kalau nggak di WhatsApp. Jadi silakan dibaca lagi ya, dipelajari lagi. Ini lumayan banyak ya. Mungkin kalau kita akan coba minggu depan ya mempelajarinya lagi. Tapi kalau yang seangsur silakan yang seangsur karena waktu kita panjang ya 1 minggu. Silakan dicoba-coba dulu, dipelajari sampai akhir. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, nanti baru kita diskusikan. Mungkin itu saja ya pertemuan kita kali ini. Saya rasa sudah cukup ya, 1,5 jam untuk ini. Sekarang tugasnya terstruktur lagi, jadi silakan nanti semua challenge yang ada di sini. Jadi kuncinya adalah challenge. Challenge ini Anda diminta untuk membuat program ya. Nah, silakan dicobakan. Intinya ini nanti silakan dalam waktu 1 minggu ini kalau ada challenge dicobakan. Kalau bisa semuanya ya. Kemudian kalau ada masalah nanti diskusikan, bisa di e-learning, bisa juga melalui Zoom ini nanti. Saya rasa mungkin itu saja ya. Nanti silakan saya bagi PPT-nya di grup ya, di WA atau di e-learning. Di WA mungkin nanti saya akan bagikan setelah ini. Mungkin itu saja ya. Ada pertanyaan enggak sebelum ditutup? Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Masalah suku kata tadi Pak. Kalau seandainya itu suku kata yang kedua tadi itu nggak menggunakan huruf kapital gimana Pak? Tidak menggunakan huruf kapital. Iya. Iya, boleh saja, nggak apa-apa. Itu kan yang membuat variabel yang baik supaya mudah dibaca. Kalau kita sebenarnya variabel itu terserah kita aja sebenarnya. Malah tadi seperti saya bilang tadi, kita menggunakan ND pun boleh, tetapi ya tentu harus diberikan penjelasan atau komentar nanti. ND itu misalnya new distant. Atau misalnya ketika membuat P, misalnya kita P itu apa? Bisa panjang, bisa apa ya, yang lain bisa yang lain. Kalau L misalnya bisa luas, bisa lebar. Nah, jadi tentu harus kita berikan penjelasan yang lain. Nah, makanya mungkin cari yang memang bisa dimengerti oleh orang. Boleh saja misalnya luas segitiga, kita buat luas dan segitiganya tanpa ada huruf besar, nggak apa-apa. Nggak masalah juga. Tetapi ini untuk disarankan untuk supaya mudah dibaca. Maka tadi disarankannya pakai camel case namanya kan. Ada di di suku kata kedua dibesarkan supaya dia nanti mudah dibaca pemenggalan katanya itu. Misalnya luas segitiga, luasnya L-nya kecil, S-nya segitiganya nanti kita besarkan.
Nah, luas segitiga akan nampak itu perbedaannya, mudah dibacanya nanti dibandingkan kita buatkan luas segitiga saja tanpa camel case tadi. Tapi walaupun kita tidak membuat seperti itu tidak masalah, yang si komputer tetap akan bisa membacanya apapun yang kita tuliskan ya. Si komputer nggak masalah, tapi mungkin bagi orang, mungkin bagi kita yang membaca kode program, karena kode program kan biasanya kalau si pemrogram sendiri kan nggak masalah, dia tahu apa yang dibuatnya. Tapi kalau orang lain tentu dia butuh penjelasan. Nah, ini salah satu sarannya saja. Nah, ini tidak masalah. Oke. Ya, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Jadi silakan nanti dicoba ya di kita ini di virtual lab ini. Kemudian nanti akan saya buka lagi. Ya mungkin masih belum masuk kita ke apa ini ya. Kita belum masuk ke struktur kontrol untuk percabangan dan perulangan. Kita masih dasar ya. Jadi silakan diskusi saja nanti di sini di aktivitas kelompok ini. Kalau ada yang bertanya nanti silakan aja dituliskan di sini. Ini nampaknya belum ada ya, belum ada diskusi kelompok. Kelompok 1 ada enggak ya? Belum ada yang memanfaatkan diskusi di sini, masih kosong semuanya. Kelompok. Nah, ya. Masih kosong. Kelompoknya udah ada kan? Udah, Pak. Ya. Silakan diskusi. Ini bagi saya untuk memonitor saja kalau ada misalnya pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang belum bisa terjawab bersama-sama ya dengan teman-temannya misalnya. Bisa saya nimbrung di sini untuk menjawab. Nah, kalau ini kan nampaknya belum ada nih, belum ada topik. Nah, ini silakan dicoba dimulai. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dicobakan di e-learning ini. Oke, mungkin itu ya hari ini. Silakan dicoba-coba nanti dibaca lagi yang yang akan saya bagikan ini. Kemudian nanti dicobakan di rumah menggunakan virtual lab ini ya. Mungkin itu saja. Mungkin kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke, saya end ya. End meeting for all ya.